Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, kaidah asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah tabaraka ta'ala adalah nama-nama yang menunjukkan tentang Allah, tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat sifat-sifat. Beda antara Allah dengan kita, nama-nama Allah itu pertama menunjukkan diri Allah. Banyak nama-nama Allah, tapi semuanya menunjukkan diri Allah yang satu. Dan setiap nama-nama tersebut memiliki makna yang sesuai dengan apa yang dinamakan dengannya. Manusia terkadang memiliki banyak nama. Kadang-kadang orang menyebutnya buyung, menyebutnya ucok, menyebutnya macam-macam. Ya, menyebutnya ujang. Banyak nama-nama. Tapi terkadang nama tanpa makna. Apa makna ucok? Tak tahu kita maknanya. Apa makna buyung? Wallahu a'lam. Ujang? Wallahu a'lam. Ya. Jadi nama-nama manusia tidak menunjukkan makna secara seluruhnya. Kadang-kadang namanya itu ada makna, tapi tak sesuai antara nama ya yang terkandung dalamnya berupa makna dengan orang tersebut yang diberi nama-namanya, yang diberi nama dengannya. Namanya adalah Karim, mulia, tapi dia bakhil, kedekut, yazan billah. Tak sesuai antara nama dengan sifatnya. Adapun Allah, pertama, semua nama-nama Allah memiliki makna. Ya, tak ada nama Allah yang tak memiliki makna. Manusia kadang-kadang tak ada makna daripada nama-namanya. Hanyalah penyebutan saja. Siapa namamu? Agam. Apa makna Agam? Entahlah. Ya, tak memiliki makna. Dan seluruh nama-nama Allah SWT terkandung dalamnya sifat yang sesuai dengan Allah. Kadang-kadang makhluk ada memiliki nama yang dalamnya ada kandungan sifat. Ya, tapi terkadang tak sesuai dengan orang yang diberi nama dengannya. Ya, siapa namanya? Namanya Alim. Siapa si Alim? Artinya yang berilmu. Orangnya jahil, tak sesuai dengan namanya. Allah tidak. Maka semua nama-nama Allah adalah a'lamun. Makna alam, yang dia diberikan nama dengannya untuk mengenal dia, membedakan dia dengan yang lain. Itulah tujuan nama. Namanya a'lam. Ya, supaya tahu kita ini namanya Hendra, ini namanya Hilman, namanya Fulan, namanya Ferry, agar kita dapat membedakan. Coba antum tak ada nama, macam saya manggil antum? Ya, hey A, bingung kita. Hey B, hey C. Jadi nama itu dibuat untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Ya, itulah namanya a'lam. Dan nama-nama itu sebagian dalamnya terkandung apa? Sifat, namanya awsaf. Dan pada Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Nama-namanya terkandung dalamnya sifat, dan semua nama-namanya memiliki makna. Inna minal qawaidil mufidah fi babi fiqhil asma'il husna, adalah daripada kaidah yang begitu penting dalam memahami nama-nama Allah yang husna, yang begitu indahnya. Anna asma'ahul husna subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf. Kita meyakini bahwasanya nama-nama Allah adalah a'lam. Nama-nama yang dengannya Allah diberi, yang dengannya Allah dijuluki, wa awsafun, yang dalamnya terkandung sifat-sifat. Wal wasfu biha la yunafil alamiyah, dan semua sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut tak bertentangan dengan nama itu. Sebagaimana sebagian manusia, sifat yang terkandung dalam namanya tak sesuai dengan zat orang tersebut, tak sesuai dengan karakter orang tersebut. Siapa namamu? Syuja'. Apa artinya syuja'? Pemberani tapi paling pengecut alias bacul. Bentar-bentar takut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makna yang terkandung dalam namanya menyelisih orangnya. Fahiya a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Maka nama-nama Allah itu disebut a'lam, ya, karena dia menunjukkan zat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian wa awsafun, tapi dalamnya terkandung sifat-sifat, bi'tibari ma dallat alaihi minal ma'ani, karena setiap nama tersebut menunjukkan makna tersendiri. Wa hiya bil i'tibari al-awwal mutaradifatun li dalalatiha ala musamman wahid. Maka kembali kepada Allah itu memiliki nama yang disebut dengan nama A'lam. Walaupun banyak nama Allah, hanya Allah yang tahu berapa namanya. Dalam kitab kita ini kalau saya tidak khilaf 100 lebih nama-nama Allah yang disimpan dalam kitab ini, yang disebutkan dalam kitab ini, bukan hanya 99, 100 sekian puluh dalam kitab ini. Seluruh nama yang banyak ini menunjukkan satu zat. Ya, ketika itu orang-orang kafir mengatakan, Muhammad mengatakan kita menyembah Tuhan yang banyak, dia pun Tuhannya banyak. Dia katakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, 3 Tuhannya. Ya, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qulidullah, katakan Muhammad, serulah mintalah kepada Allah. Awidur Rahman, katakan Muhammad, serulah mintalah kepada Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u, apapun daripada nama-nama Allah yang kau berdoa dengannya, falahul asma'ul husna, maka sungguh dia memiliki nama-nama yang baik. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, meskipun banyak menunjukkan satu zat, dan itu pun bisa berlaku pada makhluk. Kadang-kadang makhluk namanya banyak sekali, tapi orang satu. Siapa namanya? John. John siapa? John Travolta. Di tempat lain siapa namanya? Aku tahu namanya si Tigornya ini. Tigor namanya. Tempat lain siapa? Bajora. Tempat lain Tagor. Banyak namanya, satu orangnya. Pada makhluk bisa, pada Allah lebih bisa lagi. Tapi pada Allah semua nama tersebut menunjukkan, pada makhluk tidak. Ya, kadang-kadang hanya nama tak bermakna, kadang-kadang ada maknanya tak sesuai dengan orangnya. Subhanallah. Karena itulah disebut semua nama Allah husna. Dalam pengertian ini, karena semua nama-namanya mengandung makna dan indah. Ya. Jadi walaupun banyak, dia menunjukkan Tuhan yang satu. Jangan sampai kita tertipu ungkapan orang-orang kafir dan bilang kalau menyembah Tuhan yang satu, entah berapa Tuhan kalian, banyak kali kan panggil Rahman, Rahim, Kudus, Salam. Tidak. Kita katakan seorang raja saja bisa memiliki banyak nama. Ya, yang nama-namanya mengandung sifat-sifat terkandung padanya. Raja yang bijak, raja yang budiman, raja yang santun. Dalam bahasa Indonesia bisa sifat-sifatnya, maknahul khas. Adapun yang kedua, awsaf, sifat, maka banyak sekali sifat-sifat Allah. Setiap nama tersebut mengandung sifat yang berbeda antara satu sifat dengan sifat lainnya. Nama Allah banyak, ya, dan setiap nama mengandung sifat. Dari sisi a'lam, Allah itu walaupun banyak namanya, dia satu jua. Dari sisi awsaf, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang banyak ini, walaupun menunjukkan satu zat, tapi dia memiliki kandungan-kandungan sifat di setiap nama yang berbeda-beda. Kadang-kadang nama Allah Al-Qawi, artinya Tuhan yang Maha Kuat. Ya, tapi dia Allah Subhanahu wa taala juga. Siapa Al-Qawi? Allah. Kadang-kadang nama Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki ini? Allah juga. Subhanallah. Dari sisi yang kedua, nama Allah mengandung sifat yang banyak. Ini semua nama-nama padanya ada sifat, ya, yang berbeda antara satu sifat dengan sifat lainnya. Karena orang Mu'tazilah mengakui Allah itu punya nama banyak, tapi semuanya hanya nama belaka, tak ada padanya kandungan sifat. Itu orang Mu'tazilah. Kalau kita katakan Allah memiliki banyak sifat, musibah nanti. Banyak sekali yang menjadi berkekalan ta'addul qudama. Sementara kita yakin hanya Allah Tuhan satu-satunya. Ya, karena mereka juga ya bersalahan dalam memahami antara zat dengan sifat. Kata mereka zat itu bukan daripada sifat, dan itu hak. Ya, dan itu benar dari sisi maknanya. Zat itu bukan sifat, karena zat sendiri sifat sendiri, tapi kita meyakini bahwasanya sifat itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, tak berpisah dengannya. Ya, meskipun banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ya kembali kepada Allah yang satu. Makanya orang Mu'tazilah mengatakan Allah melihat bukan dengan penglihatan. Allahu Akbar. Mendengar bukan dengan pendengaran. Dan begitulah seterusnya.
Fal hayyul alimul qadirus samiul basirur rahmanur rahimul azizul hakim kulluha asma'un li musamman wahid. Maka setiap nama-nama Allah yang banyak ini seperti nama Allah Al-Hayy, Tuhan yang Maha hidup, Al-Alim, Tuhan yang Maha tahu, Al-Qadir, Tuhan yang Maha kuasa, As-Sami'u, Tuhan yang Maha mendengar, Al-Basiru, Tuhan yang Maha melihat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha kasih sayang, Al-Azizul Hakim, Tuhan yang Maha perkasa lagi bijaksana. Kulluha asma'un li musamman wahid. Banyak nama-nama ini semua, tapi semuanya kembali menunjukkan satu zat Allah SWT yang namai dengannya. Wa huwa Allah azza jalla. Dialah Allah azza jalla. Lakin lil hayy makna khas, tapi ketika Allah diberi nama dengan nama Hayy, alhamdulillah, yahdikumullah subhanakum. Nama Allah Al-Hayy memiliki makna yang khusus, ya, tak sama dengan Sami'. Orang Mu'tazilah semua sama, antara Sami', Basir, Al-Hayy, Al-Qadir, semua sama, tak ada beda kata mereka. Ini nama-nama saja, sebagaimana orang namanya si Buyung, namanya si Ucok, namanya si Tigor, namanya si Bajora, namanya orangnya satu juga. Tapi kita mengatakan tidak. Walaupun nama-nama Allah banyak, setiap nama punya makna tersendiri. Tak sama antara nama Allah Al-Hayy dengan As-Sami'. Ya. Kata beliau, hafizahullah. Walakin lil Hayy makna khas. Nama Allah Al-Hayy punya makna sendiri. Dia Tuhan yang Maha hidup, berdiri sendiri. Ya. Walis Sami' makna khas, dan juga nama Allah As-Sami' itu memiliki makna sendiri. Tak sama antara nama Allah As-Sami' dengan Al-Hayy. Dari sisi makna, ini Maha hidup, ini Maha mendengar. Walaupun semuanya menunjukkan Allah, kembali kepada Allah. Wal basiri makna khas, fal hayy yadullu ala sifatil hayah. Yang namanya Al-Hayy itu menunjukkan Allah memiliki sifat hidup. Was Sami' yadullu ala sifatil sama'. Ya, As-Sami' menunjukkan Allah memiliki sifat sama', mendengar. Al-Basir yadullu ala sifatil basar. Ya, bahwasanya Allah bernama Al-Basir menunjukkan Allah memiliki sifat melihat. Wa hakadha, begitulah seterusnya. Fahiya bihadzal i'tibar mutabayyinatun lidilalati kulli ismin minha ala ma'nahu khas. Dari sisi ini maka setiap nama-nama Allah itu berbeda-beda kandungannya, meskipun menunjukkan satu jua, menunjukkan Tuhan yang satu, Allah tabaraka wa taala. قد تنوعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف. Banyak sekali bervariasi dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang baik-baik menunjukkan dalamnya ada kandungan makna-makna dan kandungan sifat-sifat, bukan nama belaka. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa thubut ma'na al-kamal, dan makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan sempurna, qad dalla alaihi al-Qur'an. Kesempurnaan nama-nama Allah ini telah ditunjukkan oleh Quran. Mutanawwi'atun, bi ibaratin mutanawwi'atin, dengan berbagai macam redaksi, ya, menunjukkan nama Allah itu sempurna karena terkandung padanya sifat-sifat yang sempurna, nama-nama indah. Banyak sekali keterangan dari Quran dengan redaksi yang bermacam-macam menunjukkan, ya, bi ibaratin mutanawwi'atin dalatin ala ma'anin mutadamminah li hadzal ma'na. Begitu banyak variasi, ya, dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa makna-makna ini, ya, tercakup dalam nama-nama tersebut. Fama fil Qur'ani min itsbatil hamdi lahu. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafsili mahamidihi, dan rincian daripada pujian-pujian tersebut. Wa anna lahul mathalal a'la, bahwasanya Allah memiliki perumpamaan yang maha tinggi, sempurna. Wa itsbati ma'ani asma'ihi wa nahwi dzalik, dan penetapan nama-nama Allah, makna daripada nama-nama Allah SWT dan seterusnya, ya,
kullihi dalun ala hadzal ma'na. Semuanya menunjukkan yang dimaksudkan ini, bahwasanya bahwasanya nama-nama Allah itu adalah nama yang sempurna, ya, karena dia menunjukkan sifat-sifat yang sempurna yang terkandung di dalamnya. Jadi intinya beliau ingin menjelaskan firman Allah, walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang husna. Apa itu husna? Bagus-bagus, sempurna keindahannya. Kenapa demikian? Maka beliau jelaskan inilah dia. Wa abrazu hadhil adillah, dan dalil-dalil yang paling jelas mayalih, ya, berikut ini menunjukkan Allah itu disifati dengan nama-namanya al-husna, memiliki nama yang baik dengan hal ini. Pertama, anna Allah wasafa asma'ahu bi annaha kullaha husna. Bi annaha kullaha husna. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna, ay balighatan fil husni tamamihi wa kamalihi, atau tamamuhu wa kamaluh. Allah itu sempurna, ya, keindahan nama-namanya dari semua sisi. Kenapa? Listimaliha ala awsafil kamal, karena setiap nama tersebut mencakup sifat-sifat yang sempurna, wa nu'til jalal, sifat-sifat yang terpuji. Walau kanat a'laman jamidatan, kalaulah nama Allah hanya nama belaka yang tak memiliki makna, namanya jamidah. Nama-nama yang tak memiliki makna, sebagaimana terkadang manusia diberi nama tak ada maknanya. Andai kata seperti itu nama Allah SWT, ghaira dalatin ala ma'anin, ya, tak menunjukkan makna, lam takun husna, maka tak layak disebut dengan al-asma'ul husna. Kalau tak ada kandungan maknanya, enggak layak disebut husna. Dan manusia tidak memiliki nama al-husna, tidak. Allah saja, ya, yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang begitu bagus karena sesuai dengan kandungan yang terdapat dalamnya. Tsaniyan, yang kedua, menunjukkan Allah itu memiliki nama al-husna yang begitu sempurna. Ikhbarullah an nafsihi bitafarruhi bil mathalil a'la. Allah menjelaskan dalam Quran, hanya dia semata memiliki perumpamaan yang sempurna. Dari apapun yang kita ceritakan tentang Allah, kita bilang manusia mendengar, Allah pendengar, mendengar pula, tapi sempurna pendengar Allah, tak sama dengan pendengaran manusia. Tersumbat hidungnya, tersumbat telinganya, udah tak dengar dengan baik. Orang bilang A, dia bilang B, sama-sama juga mendengar, tapi walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tertinggi, ya, yang sempurna, tak sama dengan makhluk. Ya, fi qawlihi walillahil mathalul a'la, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 60, hanya milik Allah lah perumpamaan yang sempurna, ya, dari semua sifat-sifatnya. Allah melihat, kita bilang oh manusia pun melihat, bukan hanya Allah. Samanya? Kita katakan tidak, tak sama. Walillahil mathalul a'la, milik Allah lah perumpamaan yang tertinggi. Engkau hanya dapat melihat yang dekat, 1 kilo sudah kabur. Kau kira itu, ya, kau kira kambing, padahal dia burung gagak. 2 orang berjalan, dari jalan yang jauh mereka lihat ada 2 bayangan, ada 1 bayangan, berselisihlah yang 2 orang ini. Berkata yang satu, itu pasti burung gagak. Kata kawannya, tidak, itu kambing. Jauh, tak nampak. Semakin dekat, berkatalah yang satu, ini pasti gagak. Oh tidak, pasti kambing. Mendekat, terbang. Berkata kawan yang pertama, kan ku bilang kan, itu gagak. Berkata yang kedua, tidak. Meskipun terbang kambing, tak mau kalah. Banyak orang tak mau kalah, 1000 pun tak mau. Ini menunjukkan lemahnya pandangan manusia, dari jauh sudah tak jelas baginya. Maka ketika dikatakan samalah manusia dan Allah sama-sama melihat, berbeda kawan. Walillahil mathalul a'la, sempurna perumpamaan bagi sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama Allah memiliki sifat yang sempurna, tak sama dengan kita. Wa qawluhu walahul mathalul a'la, bagi Allah lah perumpamaan yang tertinggi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, walillahil mathalul a'la. Ya, ketika menafsirkan makna hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang tertinggi, al-kamalul mutlaq min kulli wajhin, maknanya kesempurnaan secara mutlak dari semua sisi. Manusia memiliki ilmu, Allah pun memiliki ilmu.
Jangan disamakan. Kenapa? Ilmu Allah walahul matsalul a'la, sempurna. Ilmu manusia daripada ilmu Allah tak sempurna. Ilmu Allah tak dahului dengan kejahilan. Manusia ilmunya dimulai dengan kejahilan, dan sebagian ilmu yang dapatkan manusia dengan sebab coba-coba, trial and error kata orang. Coba salah, coba salah, coba salah, akhirnya dapat dari pengalaman. Ilmu Allah tak ada trial and error bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya al-matsalul a'la. Allah didahului dengan ilmu selama-lamanya, tak pernah Allah tak beri ilmu manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian keluar dari perut-perut ibu kalian tak tahu apapun juga. Tak bisa kita bilang kopi mak, tak bisa. Subhanallah. Begitulah manusia. Allah tidak. Tak bisa kita beda-bedakan antara panas dingin. Anak-anak kecil kadang-kadang jelas-jelas panas, setrika dia pegang juga. Tak bisa dia beda-bedakan. Kenapa? Tak memiliki ilmu. Ini setrika panas, jangan dipegang. Dipegangnya juga. Subhanallah. Ya, Allah ilmunya sempurna, tak didahului dengan kejahilan. Jadi itulah yang disebut dengan nama walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang sempurna pada sifat-sifatnya, pada nama-namanya yang terkandung padanya sifat. Ya. Walaupun sama-sama manusia punya nama sebagaimana nama Allah. Allah namanya Karim. Manusia ada yang diberi nama Karim, tapi karimnya manusia tak sama dengan karimnya Allah Tabaraka Ta'ala. Karimnya manusia diminta sekali, oke, dia beri 2 kali, ya 3 kali, 4 kali. Memangnya aku bang kamu? Minta aku terus, bukan bang ini. Itulah manusia. Allah tidak. Minta terus kepada Allah. Tak pernah Allah katakan, memangnya aku siapamu ini? Jangan minta-minta lagi, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kaya. Ya, dan inilah beda antara manusia dengan Allah. Manusia karim, ada orang-orang yang karim mulia. Allah juga memiliki sifat karam dan namanya karim, tapi antara keduanya tak akan mungkin dapat disamakan. Kenapa? Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah perumpamaannya sempurna dari segala sisi. Bahwa mansubun ilaih, kepada Allah lah dikembalikan kesempurnaan tersebut.